pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Persib pilih GBLA untuk home base Liga 1. Bagaimana izinnya? Persib Bandung mengajukan Stadion Gelora Bandung Lautan Api sebagai kandang untuk melanjutkan Shopee Liga 1 2020. Bisakah? Persib memilih GBLA sebab Stadion Sijalak Harupat ditunjuk sebagai venue Piala Dunia U20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Edi Marwoto, mengatakan sejauh ini Persib belum mengajukan permohonan penggunaan Stadion GBLA baik untuk latihan maupun menjamu lawannya. Terakhir kali Persib bermarkas di Stadion GBLA pada paruh musim pertama 2018. Musim berikutnya Persib harus hijrah ke Stadion Sijalak Harupat untuk mengarungi kompetisi karena temuan struktur bangunan yang tak beres. Alhasil, Maung Bandung hanya bisa menggunakan stadion berkapasitas 38.000 orang itu hanya untuk berlatih saja. Edi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan Stadion GBLA sebagai home base Persib Bandung. Komisaris Persib Gozali Siregar ke PSMS hanya kabar burung. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muhtar, sangat berharap Gozali Siregar tetap menjadi kekuatan Maung Bandung saat Shopee Liga 1 2020 kembali bergulir pada 1 Oktober. Umuh yakin pemainnya masih cinta Persib. Mantan manajer Persib ini menyebut rumor Gozali ke PSMS hanya kabar burung semata. Seperti diketahui, pemain yang akrab disapa Gozo ini dikabarkan dilirik oleh PSMS Medan guna menambah kekuatan pada kompetisi Liga 2 2020 nanti. Meski demikian, lanjut Umuh, keputusan masa depan pemain berada di tangan pelatih, kemudian dibicarakan di level manajemen Persib. Menurut Umuh, hingga saat ini Persib pun tidak pernah ada komunikasi dengan manajemen PSMS. Satgas COVID-19 merestui PSSI lanjutkan kompetisi Liga 1 2020. Akhirnya mendapatkan restu dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk melanjutkan Shopee Liga 1 2020. Kepastian itu didapat setelah Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, melakukan kunjungan ke Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta. Dalam kunjungannya, Muhammad Iryawan bersama pengurus PSSI lainnya diterima langsung oleh Kepala BNPB yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. PSSI dalam pertemuan tersebut meminta arahan mengenai rencana melanjutkan kompetisi Shopee Liga 1 2020 mulai Oktober mendatang. Dalam pertemuan tersebut disepakati Shopee Liga 1 2020 direstui bergulir asal melakukan penerapan protokol kesehatan. Selain itu, semua pertandingan digelar secara tertutup alias tanpa kehadiran supporter di stadion. Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengapresiasi dan mendukung penuh keinginan PSSI melanjutkan kompetisi sepak bola di Indonesia. Doni Monardo berjanji akan mendukung kompetisi dengan memberikan bantuan swab test kepada PSSI. Selain itu, PSSI juga berkesempatan menyerahkan bantuan berupa alat pelindung diri atau APD kepada Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sejumlah 1.200 APD. Doni berterima kasih kepada bantuan yang digagas oleh PSSI tersebut. Hal ini buat media asing yakin Elkan Bagot lolos seleksi Timnas Indonesia U19. Wonderkid klub kasta ketiga Liga Inggris, Ipswich Town bernama Elkan Bagot, akhirnya dipanggil mengikuti seleksi Timnas Indonesia U19. Seleksi Timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Sinteyong untuk persiapan Piala Asia U19 2020 akan digelar pada 23 Juli hingga 8 Agustus 2020. Kabar pemanggilan Elkan Bagot ke Timnas Indonesia U19 itu kemudian langsung menghebohkan beberapa media asing, salah satunya Voket FC. Dalam artikelnya, media tersebut percaya kalau salah satu wonderkid Liga Inggris itu mampu memikat hati Sinteyong. Apalagi Elkan Bagot dinilai akan mudah dalam berkomunikasi dengan rekan satu tim karena tidak terlalu mengalami kendala bahasa. Voket FC mengetahuinya karena sempat melihat komentar Elkan Bagot di channel YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu yang lalu. Namun Elkan Bagot masih belum tahu kapan akan tiba di Indonesia karena pihak klub Ipswich Town belum memberikan izin. Sinteyong tak wajib karantina 14 hari setibanya di Indonesia.
Pelatih Sinteyong bisa langsung kembali melatih timnas Indonesia setibanya dari Korea Selatan alias tak wajib menjalani karantina 14 hari. Hal itu ditegaskan kembali oleh Sesmenpora. Sinteyong dijadwalkan tiba di Jakarta pada Rabu 22 Juli 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kehadirannya untuk segera melatih 46 pemain tim nasional U19 dan 29 pemain senior di Stadion Madia Senayan yang bergulir pada 23 Juli hingga 8 Agustus 2020. Diketahui timnas U19 harus melakukan persiapan menghadapi Piala Asia U19 yang berlangsung di Uzbekistan pada 14 sampai dengan 31 Oktober. Ajang ini juga sebagai persiapan menuju Piala Dunia U20 2021. Sedangkan timnas senior yang juga ditangani Sinteyong akan menjalani 3 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022. Mereka akan menghadapi Thailand pada 8 Oktober, Uni Emirat Arab 13 Oktober, dan Vietnam pada 12 November. Namun kedatangannya ke Indonesia sempat menjadi masalah karena wabah COVID-19. Belum lagi adanya kewajiban karantina 14 hari. Akan tetapi, pihak Kemenpora memastikan bahwa Sinteyong bisa langsung melatih timnya. Mereka berpedoman pada Permenkumham nomor 11 tahun 2020. Di sisi lain, Menpora Zainuddin Amali juga meyakini bahwa PSSI telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID, termasuk soal mematuhi protokol kesehatannya. PSSI dukung agenda TC Timnas Indonesia U19 di Korea Selatan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menegaskan dukungannya terhadap program pelatih Sinteyong yang ingin membawa Timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Taeyong tadi malam sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta bersama rombongan tim pelatih asal negeri Gingseng sebagai rencana TC tahap pertama di Jakarta. Taeyong telah memanggil 46 pemain timnas U19 untuk menjalani TC di Stadion Madia. Sebelum bertolak ke Indonesia, Taeyong mengutarakan ia akan memantau sekaligus memilih pemain untuk dibawa ke Korea Selatan pada TC di Jakarta yang dimulai Sabtu 25 Juli. Taeyong bakal memilih 30 pemain untuk TC di Chonhun dan melakoni uji coba dengan klub lokal. Timnas Indonesia dihuni banyak pemain klub mediocre. PSSI mengumumkan 29 pemain yang dipanggil pemusatan latihan Timnas Indonesia pada 23 Juli sampai 8 Agustus di Jakarta. Cukup banyak kejutan yang terjadi dalam tim yang disiapkan untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia ini. Satu di antaranya, klub mediocre justru menyumbangkan banyak pemain ketimbang tim papan atas. Arema FC yang di klasemen Liga 1 tercecer di posisi 12 menyumbangkan 5 pemain, sedangkan Persebaya Surabaya yang ada di urutan ke-15 mengirimkan 4 pemainnya. Sementara Persib Bandung yang sementara jadi pemuncak klasemen hanya 1 pemain yang dipanggil. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.